Penasaran bagaimana urin terbentuk? Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan media pembelajaran Sistem urinaria. Yuk, simak videonya. Nah, adapun capaian pembelajaran biologi berdasarkan media pembelajaran sistem urinaria yang telah kami buat, yaitu capaian pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem urinaria dalam proses ekskresi. Capaian pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis struktur ginjal dan juga nefron sebagai unit fungsional ginjal dalam pembentukan urin. Capaian pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan proses pembentukan urin berdasarkan 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Dan capaian pembelajaran yang keempat adalah peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan dan juga analisis mereka, yaitu struktur sistem urinaria melalui media pembelajaran ataupun model anatomi. Nah, dengan hal tersebut, siswa diharapkan tidak hanya menghafal struktur saja, tetapi mereka mampu menganalisis keterkaitan fungsi dan juga struktur organ-organ dalam sistem urinaria tersebut dalam proses biologis pembentukan urin dan juga penerapan dalam kesehatan. Adapun tujuan pelajaran biologi dalam media sistem urinaria yang telah kami buat, yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan struktur dan anatomi seperti ginjal, ureter, dan juga kendur kemih, dan juga proses dari filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Nah, dengan menggunakan media 3 dimensi dengan tepat. Nah, lalu yang kedua yaitu peserta didik mampu merinci alur dari penyaringan zat sisa dari metabolisme dari peredaran darah hingga menjadi urin. Nah, dengan berdiskusi kelompok dan juga menggunakan media berbasis visual seperti media sistem urinaria dengan tepat atau runtut. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi SMA Negeri 2 Semarang, kami mendapatkan informasi bahwa saat ini media pembelajaran yang membantu siswa di sana untuk memahami mengenai sistem urinaria hanya PPT dan juga video, yang mana setelah tes formatif dilaksanakan, pemahaman siswa hanya sebesar 66% saja. Karena angka ini masih tergolong kecil, diperlukan pertemuan kedua untuk penguatan materi, sehingga setelah tes formatif dilaksanakan pada pertemuan kedua, pemahaman siswa meningkat menjadi 94%. Dengan demikian, diperlukan 2 pertemuan hanya untuk memahami sistem urinaria saja. Kami menganalisis bahwa sekolah masih memerlukan media pembelajaran yang lebih interaktif dan juga lebih mengefisiensikan waktu. Berangkat dari celah tersebut dan juga berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa media interaktif lebih membantu siswa untuk memahami materi, kami merancang media pembelajaran interaktif 3 dimensi mengenai sistem urinaria, yang dimana ini diharapkan mampu membantu siswa untuk memahami materi hanya dalam 1 pertemuan saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan petunjuk penggunaan media pembelajaran sistem urinaria yang telah kami buat. Jadi media pembelajaran ini kami buat secara interaktif untuk memudahkan siswa untuk memahami struktur anatomi, makroskopis dan juga mikroskopis ginjal hingga saluran pengeluaran urin secara konkret. Jadi mari kita mengenali komponen-komponen penting yang ada di alat peraga yang sudah kami buat. Jadi yang pertama itu ada aorta atau arteri renalis, di mana merupakan aliran darah yang kaya oksigen dari jantung menuju kedua ginjal untuk disaring. Yang kedua ada vena cava atau vena renalis. Ini merupakan aliran darah yang sudah disaring di ginjal ini menuju kembali lagi ke jantung. Selanjutnya ada adrenal atau disebut dengan anak ginjal, yang dimana merupakan
merupakan tempat produksi hormon-hormon penting, salah satunya yaitu hormon aldosteron, merupakan untuk mengatur keseimbangan cairan dan juga tekanan darah di dalam ginjal, di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu ada korteks, ini merupakan lapisan paling luar dari ginjal. Selanjutnya ada medula. Jadi di dalam korteks dan juga medula ini ada struktur mikroskopis yang disebut dengan nefron. Jadi di nefron inilah tempat terjadinya proses penyaringan. Yang pertama itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Selanjutnya ada minor kali, merupakan tempat penampung urin pertama kali setelah dari medula. Selanjutnya ada major kali, saluran yang paling besar setelah minor kali. Selanjutnya itu ada pelvis renalis, ini merupakan tempat penampung urin sebelum dikeluarkan dari ginjal. Selanjutnya yaitu ada ureter, tempat penyaringan urin yang akan menuju bladder atau kantung kemih. Selanjutnya akan dikeluarkan menuju ureter. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara penggunaan media sistem urinaria yang telah kami buat ini? Nah, bisa kita lihat pada bagian atas itu ada botol. Nah, botol yang paling atas itu akan kita masukkan air. Nah, air ini sebagai apa sih? Air ini kami simulasikan menjadi darah. Kita tahu darah akan membawa zat metabolisme menuju jantung melalui selang yang dua ini. Nah, selang yang kedua ini apa sih gunanya? Jadi selang yang dua ini kita simulasikan sebagai pembuluh darah, di mana darah akan dibawa menuju ginjal. Nah, setelah sampai di ginjal, nah di sana akan terjadi pembentukan urin nih. Ada 3 tahap utama yang sudah disampaikan. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Nah, pada ginjal setelah urin terbentuk, dia akan mengalir menuju selang yang berwarna kuning. Nah, selang yang berwarna kuning ini adalah sebagai ureter. Nah, di sana dia akan urinnya itu masih disimpan. Jadi ketika urinnya masih disimpan di ureter sebelum menuju kandung kemih, dia akan disimpan. Lalu ketika kita akan mengeluarkan urin kita, dia akan turun melalui selang yang paling bawah ini, yaitu adalah uretra. Nah, pada bagian air yang turun pada bagian bawah itu adalah merupakan proses pengeluaran urin yang kita lakukan seperti biasanya.